Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali terus menjumpai Anda semua dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan seperti biasa kami temani Anda, saya Hersu Benar Arif. Dan saya Agi Peta senang sekali menjumpai teman-teman semuanya dan kita masih akan diskusi lebih lanjut mengenai apalagi kalau soal carut marut politik yang saat ini terus Ya, berkembang dan terus ada follow up-nya. ya BUMN juga yang baru rame kemarin tiba-tiba kita mendengar ada di Rut Agrinas menyatakan mengundurkan diri karena nggak didukung oleh stakeholder Iya. yang ada gitu, nggak ada dana dan orang bingung sebenarnya tiba-tiba ini BUMN apa ya Agrinas itu kan banyak orang yang bingung juga kan Mbak Gia ya. Ini kalau nggak ada ngomong mundur gini pasti kita juga nggak akan tahu ada namanya BUMN yang namanya Agrinas ini kelihatannya berkaitan juga dengan soal pangan ya yang Pak Prabowo kelihatannya jadi salah satu prioritasnya Pak Betul, Prabowo betul. untuk bahwa ketahanan pangan itu bagian dari ketahanan Mhm. sebuah bangsa itu kan sebenarnya ininya ya dari sisi narasi dan dari sisi gagasan pikirannya oke gitu tapi mungkin ini Iya. tingkat eksekusinya yang jadi masalah ini kenapa kalau kemudian ada seorang dirut yang mengundurkan diri karena nggak didukung oleh stakeholder katanya dan nggak ada dananya dan masuk. Terus ada juga yang Mhm. dalam beberapa minggu terakhir ini selalu dibahas itu kalau memang serius soal BUMN pangan, masuk komisarisnya orang model Sylvester Matutina yang sekolahnya nggak jelas dan juga statusnya sebagai seorang terpidana kan gitu Mbak Agi ya itu masih ramai terus dan sekarang orang selain Kejaksaan Agung yang sampai sekarang masih belum melakukan sampai kita setidaknya kita ketika kita tapping ini belum dieksekusi Sylvester Matutina orang juga sekarang menuntut pada Erick Thohir apalagi kemudian menurut mantan wakil Kapolri ya Pak Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno orang seperti Erick Thohir ini bisa dipidanakan ini Mbak Agi karena mengangkat orang seperti Sylvester Matutina ya memang harusnya berarti kan pengangkatan dia batal demi hukum dong ya Mbak Agi harusnya segera dengan begitu Betul. BUMN itu segera cepat ini memberi mengumumkan pemecatan tapi sampai sekarang ternyata Mhm. Erick Thohir sendiri saya lihat ketika dikejar wartawan dia malah bungkam dia nggak mau menjawab dan sebagainya harusnya Mhm. dia mulai ngambil langkah dong walaupun orang sekarang bingung ini sebenarnya di bawah Adan Antara atau di bawah BUMN kan gitu tapi kalau pengangkatannya ini waktu eranya Erick lah ya Mbak Agi. Iya, betul Mas Ersu. Prihatin banget kita melihat situasi saat ini ya. Hmm. Seharusnya kalau dari kacamata kita ya, eh, melihat situasi ini seharusnya Erick Thohir dia adalah pembantu resmi dari Pak Hmm. Prabowo, Hmm. Presiden, bukan Hmm. pembantunya Jokowi lagi. Harusnya dia menyelamatkan wajah Pak Prabowo. Hmm. Bagaimana Pak Prabowo ini, kalau yang kita tahu ya jalurnya di masanya Jokowi dulu ini kan lewat Erick Thohir begitu ya, dan Hmm. kemudian juga lewat Pratikno, mereka-mereka ini para relawan dari Jokowi yang kemudian masuk menjadi komisaris itu jalurnya adalah ke situ. Eh, Kok kita tahu ya, kita tahu bisik-bisik lah begitu. Itu kemana sih kita juga penasaran. Orang-orang yang nggak kompeten kok bisa masuk lewat mana? Oh Hmm. ini lewat ini, lewat ini. Karena memang mereka ini yang paling tahu Hmm. siapa-siapa saja yang Ya, berperan pada saat Pilpres ya. Jokowi pada tahun 2014 2019. Nah, Hmm. ketika itu kemudian yang menjadi Menteri BUMN-nya Erick Thohir dan kemudian Menteri Sekretaris Negara yang sangat dekat yang menjadi operator tangan kanan dari Jokowi adalah Pratikno. Nah, jadi lewat mereka ini tapi semua yang naik menjadi komisaris itu Presiden tahu. Jadi Presiden ACC gitu. Siapa saja yang menjadi komisaris dari BUMN. Nah, apakah sekarang di masa Prabowo juga terjadi seperti itu? Kabarnya memang mereka menjadi komisaris ini tentu saja lewat Erick Thohir yang kemudian selanjutnya diketahui juga oleh Dasko begitu sebagai apa namanya tangan kanan dari Prabowo juga begitu walaupun di dalam pemerintahan dia namanya adanya di DPR gitu kan ya. Dan kemudian tapi kita tahu dia adalah ketua harian dari Yes. Gerindra dan dia juga banyak Ya. peran lah begitu ya Ya, untuk pada memutuskan. pembentukan kabinet yang lalu kan kalau untuk calon menteri jalur partai politik semua lewat namanya masuk lewat Dasko ya pada kemarin itu ya. Betul. Hmm. Mhm. Dan juga relawan-relawan dari
Prabowo ya, bukan dari Gibran kalau saya lihat begitu. Relawan dari Prabowo ini memang terkoordinasi begitu oleh Dasko pada saat Pilpres atau pada saat pemilu yang lalu. Jadi wajar kalau seandainya sekarang Dasko yang mengetahui lebih banyak soal ini begitu. Jadi kalau kita melihat situasi saat ini, seharusnya penyelamatan itu dilakukan oleh orang-orang Pak Prabowo. Dalam hal ini Pak Prabowo mungkin tidak tahu secara Ya. detail Mas Iksu. Ya. Orang ini siapa, apa, bagaimana. Dia setuju ya kalau seandainya dia percaya kepada Dasko, Dasko sudah setuju ya oke. Erick Thohir sudah setuju ya oke, kan demikian. Tapi Hmm. dalam hal ini yang paling mengetahui dibandingkan Dasko pun seharusnya lebih mengetahui adalah Ya. Erick Thohir. Hmm. Karena dia apalagi ini eksekusi dari Matutina ini Silverstone ini sudah dari sejak 2019 dan Hmm. kemudian juga sudah pastilah Hmm. Erick Thohir ini adalah tangan kanan dari Jokowi, kepercayaan Jokowi dan kita juga mendengar ketika Pak Prabowo akan setelah terpilih nanti kita mendengar ada beberapa nama yang dititipkan begitu ya yang Hmm. diminta untuk tetap berada di pemerintahan antara lain salah satu nama yang terdengar Ya. adalah Erick Thohir. Hmm. Jadi sekarang upaya apa namanya? Upaya penyelamatan ini, penyelamatan nama dari Pak Prabowo dari kelakuan Silverstone Matutina dan juga kelompoknya yang tentu Hmm. saja saat ini kan yang melindungi dia yang sangat jelas itu adalah kejaksaan yang tidak berani mengeksekusi Hmm. eh, dan juga mantan penguasa yang terdahulu yang melindungi dia yang sudah jelas ini Ini adalah Pak ya, Jokowi. ini Bagaimana lama-lama nggak dia nggak nggak ada pergi ke rumah harganya loh ya Jokowi. pemerintahan ini kalau seperti ini ya, Mbak Agi ya. Iya, betul, Kejaksaan betul. itu di Ini mata orang. ini Erick Thohir perannya saat ini sangat besar untuk menentukan dia adalah bekerja untuk Jokowi ataukah bekerja untuk Prabowo. Ya, 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 ya. Ya makanya itu harusnya ini kan simultan ya, kejaksaan juga segera melakukan eksekusi dan kemudian juga ke BUM, Menteri Kementerian BUMN juga harus mengambil tindakan langsung kan begitu ya. Ini kan jelas Betul. ini orang yang sedang sudah menjadi terpidana kan, atau dia tinggal dieksekusi. Hmm. Ya nggak boleh dong dia menjadi seorang komisaris perusahaan. Kan kacau nih negara kalau dibiarkan seperti ini gitu. Dan rasanya memang sejak awal juga kita jadi tanya-tanya bagaimana mungkin kan prosesnya harus ada administrasi yang begini-begini Mbak Agi ya, walaupun kita Hmm. tahu ya kalau jalur-jalur kayak gitu tuh memang jalur di bawah meja, tapi tetap saja hal-hal yang elementer semacam ini nggak boleh loh diabaikan gitu. Jadi menurut saya nggak boleh juga Pak Erick Thohir ketika ditanya oleh wartawan hanya diam saja gitu. Dia harus menjelaskan Hmm. soal ini. Bahkan Iya, nggak usah ditanya pun dia harusnya udah mulai ngambil tindakan. Nah, yang betul. cukup menarik tentu saja pernyataan dari Pak Ugro Seno ya yang menyatakan bahwa Pak Erick Hmm. sendiri juga bisa dipidana loh gara-gara ini kan gitu. Hmm. Iya. Betul betul Pak Ugroseno sangat keras Mas Hersu. Hmm. Ini kan dia ini sangat aktif ya di media sosial di Hmm. Instagram salah satunya. Jadi cuitan-cuitannya itu mendapatkan banyak perhatian. Tidak hanya mendapatkan komentar dari netizen gitu ya, baik yang sependapat maupun tidak sependapat. Tapi kutipan-kutipannya itu dikutip oleh media nasional, media daerah apa dan sebagainya, apalagi oleh media sosial yang lain gitu ya. Jadi apa yang dia unggah mungkin karena posisinya dia pernah menjabat sebagai wakil Kapolri ya, wakil kepala Kepolisian Republik Indonesia tahun 2000-an kalau tidak salah ya. Tahun 2000-an sekian begitu. Tapi Ya. artinya ini adalah seorang jenderal gitu dan kemudian juga dia paham hukum, Hmm. pernah menduduki jabatan tinggi begitu yang tentunya dia tahu pasal-pasal tersebut dan dalam hal ini yang ditunjuk oleh Ugroseno adalah dia menulis seperti ini misalnya. Menteri BUMN Erick Thohir dapat menjadi tersangka tindak pidana korupsi sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 karena telah memperkaya orang lain dengan Hmm. mengangkat terpidana Sylvester Matutina sebagai komisaris di BUMD. Hmm. Keras ini. BUMN ya. BUMN pada Ya. saat sebagai komisaris di BUMN. Pada saat ditunjuk sebagai komisaris BUMN, seharusnya dia menyatakan bahwa dirinya berstatus pidana. Hmm. Apakah BUMN tidak minta SKCK-nya sebelum diangkat jadi komisaris BUMN? Ini Hmm. masih panjang lagi sebetulnya apa ya. Bahkan menyebut juga sebagai termul. Para termul tidak perlu membela Sylvester Matutina, dikasih tanda seru. Hmm. Popularitasnya membuka vonis pidana yang belum dilaksanakan. Jadi memang akhirnya membuka boroknya sendiri. Hmm. Dia tampil terus-menerus, padahal dia sebagai komisaris eh, Indonesia Food gitu, ID Food yang dulu adalah Raja Wali ya Nusantara. Tapi
ternyata pekerjaannya seharian adalah untuk membela Jokowi, tampil di televisi, tampil di offline maupun online begitu, yang akhirnya ini membuka boroknya sendiri. Ya Jadi muncul di kalau saya rumahnya Jokowi di Solo kan, benar mandir Jakarta muncul Solo katanya. bolak-balik. Begitu juga dengan tamannya Freddy Damanik ya Mas Yesu, Waketum Projo yang kita Hmm. tahulah. Ini dia juga sebagai komisaris di Sangyang Seri. Ini adalah Sang Sri BUMN ya. Pakun juga begitu. Nah, ini memang menampar. Saya rasa ini keduanya ini menampar cita-cita dari Prabowo yang ingin apa membuat Ya, 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 kedaulatan pangan di ya. Indonesia, Ah, ya, membuat ya. BUMN pangan itu Ya. profesional begitu. Tapi Pak Prabowo mau gimana? Ini mau sebab kan kalau orang-orang seperti ini yang ditaruh jadi komisaris di BUMN pangan ya, kerjaannya mereka nggak ada urusannya itu sama pangan, tiap hari cuma tampil di Nggak ada. televisi, dan membela Pak Jokowi. Ini saya nggak yakin Pak Prabowo tahu sampai detail semacam itu. Tapi kalau enggak, ini kan berarti seperti mereka apa ya, belum, kalau bahasa ini mungkin agak kasar sebenarnya, diberakin oleh orang-orang ini ya, oleh para menterinya ini Pak Agi ya, presidennya ya, kalau Ya. seperti ini kan. Mhm. Ya. Mm-mm. Iya, iya, betul. Dan bahkan ini lebih lebih jauh lagi, Ugro Seno ini, Pak Ugro Seno ini juga menyebut bahwa mereka menjadi supporter atau mensupport Sylvester Matutina ini menjadi komisaris, yaitu seluruh peserta RUPS atau rapat umum pemegang saham pada saat itu, pada saat PT ID Food tersebut kemudian mengangkat Sylvester, itu juga bisa ditersangkakan begitu, juga bisa diperiksa. Jadi ini jadi makin jauh ya kalau seandainya ini tidak segera dieksekusi oleh kejaksaan. Kejaksaan sendiri juga patut diperiksa kenapa dia tidak segera mengeksekusi, di bawah tekanan siapa. Kalau menurut Pak Mahfud, semua yang dilakukan kejaksaan itu sebenarnya sangat mudah. Tinggal periksa handphonenya Pak Jaksa. Hmm. Sehingga kita akan bisa mengetahui baik itu pada kasus Tom Lembong misalnya ya, bisa diperiksa eh, handphonenya dari Pak Jaksa maupun Pak Hakim begitu. Begitu juga dengan kasus-kasus seperti ini, bisa diperiksa itu handphone mereka, itu mereka ada di bawah tekanan siapa begitu. Nah, ini dalam hal apa namanya, semua yang menjadi supporter atau penyupport dari Sylvester ini kalau menurut Pak Ugroseno, dia mengatakan support yang dilakukan secara kolektif para peserta untuk mengangkat terpidana Sylvester sebagai komisaris independen di perusahaan BUMN tersebut justru bisa menjadi bumerang, yaitu para peserta RUPS berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris. Begitu. Mereka bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto pasal 55 KUHP, dan pasal tersebut menegaskan bahwa pihak yang menyuruh atau menyetujui tindakan memperkaya orang lain secara hukum dapat dikenakan pidana. Semua peserta RUPSPT ID Food juga dapat menjadi tersangka tindak pidana korupsi sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto pasal 55 KUHP, karena menyetujui terpidana Sylvester Matutina sebagai komisaris PT ID Food. Itu juga diposting di Instagramnya pernyataannya ini Mas Hersu. Jadi ini makin luas ya kalau seandainya tidak segera dieksekusi, tidak segera ada tindakan kepada Sylvester yang sekarang ini disebut-sebut di media sosial rame betul ya bahwa dia menghilang. Bukan hilang, tapi sengaja menghilang tuh artinya tidak muncul di hadapan publik sebagaimana dia biasanya. Tapi kabarnya menurut kawannya, Freddy Damanik, dia masih ada di Jakarta, yang kalau seandainya kejaksaan ini mau menangkap dia, kejaksaan pasti tahu kok dia ada di mana. Begitu. Ya, ini soal bukan bukan bisa nggak bisa, tapi mau atau nggak mau lah Mau gitu ya. atau tidak Ya. mau, Oke. betul. Ya. Ini Oke, soal kesungguhan ya. dan soal masih ada campur tangan pihak lain yang melakukan penekanan atau tidak. Ataukah justru di dalam kejaksaan itu split, di dalam kejaksaan ada faksi-faksi, masih ada Hmm. faksi Jokowi dan kemudian ada faksi yang ingin apa menjalankan hukum sebagaimana Ya. seharusnya, begitu kan? Ya. Oke, kita kita pindah ke topik yang lain ya. Masih ada kaitannya dengan soal soal iya, Mhm. kekacauan semacam ini. Apa kita pindah ke topik yang mana Mbak sekarang ini? Agrinas mungkin Mas Ersu, ini Yang masih Agrinas ada tadi, yang hubungannya saya juga singgung ya. tadi ya di depan dia soal itu. Betul. Saya sendiri Mhm. jujur aja tadinya bingung nih, apa nih ya Agrinas ini, karena ini kelihatannya Mhm. BUMN baru ya Mbak Agi ya. Ini sebenarnya apa namanya, BUMN lama. Oh Ini lama. tadinya adalah Hmm. Yotya Karya.
Apa Mm-mm, namanya? BUMN karya lah ya, Oh, BUMN tapi Karya. BUMN di bidang konstruksi begitu. Oh, oke oke. Nah, Hmm, terus kemudian ini ditransformasi karena memang mungkin dinilai lebih produktif kalau seandainya dengan tujuan Pak Prabowo sekarang ini ya, lebih produktif hmm, kalau seandainya berubah menjadi BUMN di bidang pangan, bidang hmm, agribisnis begitulah ya. Dan sehingga sekarang ya jadi Agrinas itu tadi hmm, bentuknya gitu. Jadi ini memang Pak Direktur ini memiliki tugas yang sangat berat ya Mas Hersu. hmm, Karena kalau saya lihat profilnya, BUMN ini memiliki fokus di bidang pangan. Dan hmm. bidang pangan ini selalu disebutkan oleh Pak Prabowo kemana-mana. Tidak hanya Iya. di dalam negeri secara nasional, di depan pemimpin-pemimpin dunia, bahwa Indonesia nanti akan tidak hanya berkedaulatan pangan, tapi juga akan mengekspor pangan begitu. Dan Agrinas ini memang terkhusus untuk memproduksi baik lini produksi maupun nanti untuk distribusi dan sebagainya begitu ya, atau pasca panennya itu untuk apa bahan pangan karbohidrat dengan serat tinggi. Jadi termasuk padi juga ya, termasuk ubi, singkong, jagung begitu. Hmm, Sehingga hmm, dia memang akan memiliki perusahaan-perusahaan. Jadi tidak hanya soal soal apa produksinya begitu penanamannya, tapi juga sesudahnya. Jadi seperti mesin-mesin untuk produksi pengeringan apa dan sebagainya. Jadi tugasnya memang sangat berat. Saya melihat ya apa namanya mengikuti apa yang disebutkan begitu oleh Pak Dirut yaitu Pak Joao apa eh, sebutannya Pak Joao begitu ya Pak Joao Angelo ini dari Timur Timur ya Mas Serso dia adalah orang dengan riwayat pro integrasi lah dulu hmm, ketika saat Indonesia dengan Timur Timur itu akan berpisah dia adalah pihak yang termasuk yang pro integrasi jadi wajar kalau kemudian dia ini cukup dekat ya dengan Pak Pak Prabowo Prabowo ya. Pak Hmm, Joao hmm, hmm. Angelo de Sousa Mota itu eh, nama panjangnya ya. Nah, pada saat dia memutuskan mengundurkan diri kemarin ini, eh, awalnya sepertinya apa ya ini, tapi ketika kemudian dia menyebutkan bahwa dia tidak bisa melanjutkan jabatannya itu karena apa harapannya tidak sesuai begitu ya dalam pemerintahan Prabowo ini dan terutama pada Danantara begitu. Dia mengungkapkan bahwa alasan mundurnya itu karena visi besar dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia, tapi dalam perjalanannya dia menilai bahwa eh, Badan Usaha Investasi apa Badan Pengelola Investasi Danantara itu Hmm, belum memaksimalkan visi yang ada tersebut yang sudah digariskan. hmm, Tepatnya dia seperti ini saya kutip. Dan antara dibebankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai suatu badan baru yang bisa melihat peluang bisnis atau peluang investasi. Kami melihat pihak Danantara belum memahami atau tidak memberikan sense of crisis bahwa keadaan pangan kita sedang tidak baik-baik saja. hmm, Ini pengakuan yang sangat dalam. Dia melihat belum ada intervensi yang cukup dari pemerintah terhadap hal itu, terutama oleh Danantara yang membawahi perusahaan-perusahaan plat merah bersama Kementerian BUMN. hmm, Dia bahkan mengatakan, saya begitu bersemangat ingin berkontribusi, ingin terlibat membantu membangun masyarakat petani, membangun pertanian kita, tetapi kami tidak didukung oleh pembantu-pembantu presiden dengan membuat birokrasi yang sangat bertele-tele dan hampir tidak mungkin kita wujudkan. Jadi dia melihat betapa birokrasi, dia mengatakan bahwa ini tidak bisa diwujudkan dari apa namanya satu institusi satu organisasi saja, tapi ini melibatkan banyak organisasi. Nah, sementara masing-masing organisasi itu memiliki birokrasi yang sangat bertele-tele hmm. sehingga dia merasa pesimis gitu ya untuk mewujudkan apa beban yang sudah atau tugas yang diberikan oleh Prabowo kepada dirinya. Terlihat raut kesedihan pada saat dia Hmm. mengungkapkan itu. Kita melihatnya saja, apalagi ketika dia mengucapkan permintaan maaf, kemudian berdiri menunduk sebagaimana biasanya kalau orang Korea, orang Orang Taiwan, Jepang gitu ya. orang Jepang mengundurkan diri dengan cara seperti itu ya, penyesalan yang sangat dalam seperti itu, raut muka yang bersungguh-sungguh dan memperlihatkan bahwa sebetulnya saya ingin bekerja, Hmm, tapi situasi sama sekali tidak mendukung. Dia juga mengatakan bahwa anggaran sebesar berapa? Kalau saya telusuri mungkin sebesar 3 triliun ya sebetulnya yang dijanjikan untuk dikelola pada tahap awal. Tapi dia mengatakan bahwa sampai dengan 6 bulan berjalan juga anggarannya belum turun. Jadi bahkan ada visibility studies hmm, ketika ditanyakan oleh wartawan apa itu dia mempunyai sebuah ungkapan yaitu visibility studies yang dimana berkali-kali diminta bahkan mungkin sudah sampai 3 atau 4 kali diminta terus
ya mungkin kesal ya Mas Irsu Hmm, kalau sesuatu yang sudah diberikan tapi dengan kinerja yang seperti ini, hmm. jadi kemudian diminta lagi gitu. Jadi kesungguhan dia kalau saya simpulkan kesungguhan eh, Bapak ini tidak sesuai, tidak sepadan lah dengan kesungguhan pada departemen, organisasi, lembaga atau kementerian Ya, lain sehingga ya. membuat putus asa. Apapun latar belakangnya, tapi menarik bahwa kemudian dia mengambil sikap untuk mengundurkan diri dan tadi itu apa yang Betul. Anda Mbak sebut gesturnya itu nggak Indonesia banget gitu loh ya, karena di Indonesia kan orang kan maju apa maju tak gentar membela yang bayar terus pokoknya maju terus nggak ada istilah mundur bahkan melakukan kesalahan Ya, yang sangat besar pun orang udah nggak mau betul. mundur di Indonesia Nggak ini mau mundur. ini saya Contohnya Erick Thohir. Mhm. oh gimana 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 iya 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 Iya, seharusnya dia memberikan penjelasan ya, ya alih-alih dia Hmm, mundur. Ya, udahlah kalau mundur itu sepertinya jauh hmm, hmm. jauh dari harapan. Tapi setidaknya memberikan Yes, apa penjelasan sehingga betul. situasi tidak gaduh, alasan kenapa dia sampai mengangkat. Mungkin Hmm, dia tidak tahu hmm. ataukah ia memang ketika itu situasinya berbeda. Apalah dia Ya, memberikan ya. penjelasan itu. Oke. Oke, bagi Hmm. ini lepas dari soal apa ya kita kita tidak tahu yang dijelaskan tadi itu bahwa itu kan memang saya membayangkan dalam posisi saya gitu ketika diberi tugas tapi kemudian anggaran dan sebagainya tidak tersedia ya apa yang bisa lakukan tapi satu tradisi yang menurut saya bila dia mundur dari jabatan itu menurut saya Mhm. juga tradisi yang bagus apalagi kemudian dia melakukan itu seperti yang Anda tadi sebutkan saya kira iya semua orang impresinya melihat ini kayak nggak di Indonesia nih kayaknya ini yang terjadi kalau nggak di Jepang di Korea atau di Taiwan gitu ini ya memang salah seorang pejabat yang dia merasa tidak mampu menjalankan pemerintah menjalankan tugasnya dan sebagainya sebaiknya mengundurkan diri kan begitu tapi buat pemerintah juga ini tentu jadi semacam tanda tanya ya kalau Mhm. kemudian diikuti oleh banyak pejabat lain juga yang akhirnya mengundurkan diri kita tidak tahu apakah juga akan menyusul pejabat-pejabat lain tapi tetap saja kita memberikan semacam apresiasi lah kalau orang-orang merasa dia kurang ternyata nggak achieve, uang nggak bisa menjalankan tugas pemerintah ya mundurkan diri. Yang terjadi kan nggak seperti itu, orang melakukan segala macam cara, cari muka sana sini dan sebagainya hanya demi untuk jabatan kan gitu. Iya, masalahnya kalau di Indonesia jabatan itu seperti dikejar kan Mas Hersu. Oh iya, Jadi dia dikejar dan dia mendapatkan itu apalagi untuk ya, peng-peng yang dimana pengusaha yang juga adalah penguasa. Dimana mm, ketika dia mendapatkan jabatan tersebut maka itu akan mm, mendapatkan benefit yang sangat banyak, yes, advantage berbagai macam ya, untuk perusahaannya dia. Walaupun mm, katanya sudah diserahkan kepada orang ya, lain begitu, mm, mm, kepada keponakan kayak kepada adik, kepada siapa begitu. Tapi yang terjadi di Indonesia memang yes, seperti itu disalahgunakan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan ya, dan juga untuk mengintip peluang-peluang apa nih yang ya, kemudian itu dikejar oleh perusahaan yang menguntungkan perusahaan gitu. yes, oke. Oke, bagi kita akan ketemu lagi dalam topik yang berbeda. Tetap semangat, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Saya Harus Arif. Dan saya Agi Peta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan sedih ya, tetap semangat. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.